Yang pertama ada uji alkanoid dengan menggunakan tabung reaksi. Langkah pertama yaitu ditambahkan 2 tetes hasil evaporasi kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 tetes HCl2N. Lalu ditambahkan 6 tetes Aquades. Kemudian dipanaskan selama 2 menit, lalu didinginkan dan disaring. Untuk alkanoid Dragendorff ditambahkan 1 tetes pereaksi Dragendorff filtrat, jika positif terbentuk endapan berwarna jingga. Sedangkan untuk alkanoid Mayer ditambahkan 1 tetes pereaksi Mayer dengan filtrat positif, yaitu membentuk endapan putih. Untuk uji alkaloid dengan menggunakan plat tetes, langkah pertama yaitu ditambahkan 2 tetes hasil evaporasi dimasukkan ke dalam plat tetes dengan pereaksi Mayer dan pereaksi Dragendorff. Selanjutnya ditambahkan 1 tetes HCl2N pada plat tetes dengan reaksi Mayer dan reaksi Dragendorff. Lalu ditambahkan 6 tetes Aquades pada plat tetes alkaloid Mayer dan alkaloid Dragendorff. Kemudian aduk hingga homogen pada masing-masing plat tetes. Selanjutnya pada plat tetes alkaloid Dragendorff ditambah 1 tetes pereaksi Dragendorff. Sedangkan pada plat tetes alkaloid Mayer ditambahkan 1 tetes pereaksi Mayer. Aduk hingga homogen pada masing-masing plat tetes. Untuk hasil pengamatan sendiri, yang alkaloid Dragendorff ditambahkan 1 tetes pereaksi Dragendorff dengan filtrat positif menghasilkan endapan berwarna jingga. Sedangkan untuk alkaloid Mayer ditambahkan 1 tetes pereaksi Mayer dengan filtrat positif menghasilkan endapan putih. Yang kedua ada uji flavonoid dengan menggunakan tabung reaksi. Langkah pertama yaitu ditambahkan 2 tetes hasil evaporasi dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 2 tetes air panas. Lalu dididihkan selama 5 menit. Kemudian ditambahkan sedikit serbuk Mg. Selanjutnya ditambahkan 1 tetes larutan HCl pekat. Apabila filtrat positif, maka terbentuk endapan berwarna merah, jingga, atau kuning yang hasilnya menandakan positif flavonoid. Dengan menggunakan plat tetes, langkah pertama yaitu ditambahkan 2 tetes hasil evaporasi dan dimasukkan ke dalam plat tetes. Selanjutnya ditambah 2 tetes air panas ke dalam plat tetes. Kemudian ditambahkan sedikit serbuk Mg. Lalu ditambahkan 4 tetes larutan HCl pekat. Dan untuk hasilnya terbentuk endapan berwarna merah, jingga, atau kuning yang mengandung positif flavonoid. Yang ketiga ada uji saponin dengan menggunakan tabung reaksi, yaitu langkah pertama ditambahkan 2 tetes hasil evaporasi dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 4 tetes air panas. Selanjutnya ditambahkan 4 tetes larutan HCl pekat. Jika sampel positif mengandung saponin, yaitu terbentuknya busa permanen selama 5 menit. Nah, untuk hasil sampelnya mengandung positif saponin dengan terbentuknya sedikit busa.
Sedangkan dengan menggunakan plat tetes yaitu ditambahkannya 2 tetes hasil evaporasi dan ditambahkan ke dalam plat tetes, kemudian ditambahkan 4 tetes air panas. Lalu ditambahkan 2 tetes larutan HCl pekat. Dari hasil teori, sampel positif mengandung saponin, yaitu terbentuknya busa permanen selama 5 menit. Nah, untuk hasil praktikum kami mengandung positif saponin dengan terbentuknya sedikit busa. Selanjutnya yang keempat ada uji steroid dan terpenoid. 2 tetes hasil evaporasi dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing untuk uji terpenoid dan uji steroid. Kemudian tambahkan masing-masing sebanyak 2 tetes reaksi Lieberman-Burkhardt pada tabung reaksi untuk uji terpenoid dan steroid. Dalam teori, positif terpenoid akan menghasilkan warna merah atau ungu, dan hasil penelitian kami menghasilkan warna merah yang menandakan positif terpenoid. Sedangkan untuk positif steroid ditandakan dengan menghasilkan warna hijau atau biru. Sedangkan hasil praktikum kami tidak menghasilkan warna tersebut yang menandakan hasilnya negatif. Selanjutnya, 2 tetes hasil evaporasi dimasukkan ke dalam plat tetes uji terpenoid dan tambahkan 2 tetes reaksi Lieberman-Burkhardt. Dalam teori, positif terpenoid ditandai dengan menghasilkan warna merah atau ungu, dan untuk hasil uji kami menghasilkan warna merah yang menandakan hasilnya positif. Selanjutnya pada uji steroid, 2 tetes hasil evaporasi dimasukkan ke dalam plat tetes uji steroid dan tambahkan 2 tetes reaksi Lieberman-Burkhardt. Dalam teori, positif steroid akan menghasilkan warna hijau atau biru, sedangkan pada hasil uji praktikum kami tidak menghasilkan warna tersebut yang menandakan hasilnya negatif.